89,8 Megasur FM Kuningan, New Spirit. Di Badami malam hari ini kita sudah menghadirkan narasumber kita malam hari ini. Sebenarnya narasumber kita malam hari ini diundang di Badami minggu lalu, tapi kebetulan ada keperluan jadi baru bisa hadir di Badami edisi malam hari ini 24 Maret 2021. Selamat malam Pak Kadis. Selamat malam, Wilujeng Wengi Sadayana, masyarakat Kuningan. Sehat Pak Kadis? Alhamdulillah sehat walafiat. Samulina mugi sadayana sarehat di Mega Suara. Oke, seluruh masyarakat Kuningan. Amin. 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 Lagi sibuk apa akhir-akhir ini Pak Kadis? Ya, biasa selaku pelayan masyarakat kita mengayomi keperluan-keperluan masyarakat di bidang pertanian. Ya, khususnya mempersiapkan mungkin ini persiapan-persiapan program yang lagi kita hadapi sekarang ini adalah jaring pengaman pangan dan guyur benih, yaitu membantu masyarakat menyiapkan atau memperkuat ketahanan pangan mereka dan juga menyiapkan membantu masyarakat dalam mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan musim tanam saat ini ya. Saya jadi teringat ini ya waktu sama Pak Nana dari Perumda. Oh iya. Bahwa ada kolaborasi dengan Dinas Pertanian betul, ya? Betul, ya. Sinjaka diluncurkan. Ya, betul. Ya, singkong, jagung, kacang tanah. Nah, itu program yang kita rintis bekerja sama dengan Perumda. Memang dengan Covid kemarin agak bukan terhambat ya. Akhirnya kita tidak sepenuhnya lancar, tetapi akan kita terus dorong ya. Tahun ini kita ada program yang berkaitan dengan Sinjaka ini, terutama fokus kita itu adalah mendorong produktivitas untuk singkong ya, ketelah pohon. Itu udah sedang berjalan saat ini. Kita baru mendrop sekarang ini sekitar 120.000 batang ya stek bibit singkong. Bibit singkong ya. Ya. Kalau dikatakan strategis daerah paling yang mana yang paling bagus untuk tanam singkong di Kuningan? Di antara tiga komoditi tadi, singkong, jagung, kacang tanah, dua-duanya, tiga-tiganya itu justru punya keunggulan komparatifnya masing-masing ya. Kalau jagung misalnya itu di daerah timur, itu Cibingbin, itu cukup potensial. Panas kayaknya ya. Ya, karena ketinggiannya kan di sekitar 100 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Ya, cocok lah. Kemudian kalau singkong itu tersebar ya, ada di selatan, Dharma, ya di timur juga, ya itu cukup potensial. Kacang tanah di timur juga, ya itu komoditi yang cukup potensial juga. 2 tahun ini kita dorong terus. Itu adalah 3 komoditi dalam klaster tanaman pangan, potensi kita. Kalau padi itu ya standar lah. Padi kan umum ya, semua juga padi karena itu kaitannya dengan bahan makanan pokok. Itu pasti semua daerah juga mendorong. Tapi untuk aneka kacang dan umbi, tiap daerah punya potensinya masing-masing. Nah, kayak kita di situ, di singkong, kacang tanah, jagung ya, kira-kira seperti itu. Kalau saya sering mendengar Pak Kadis ada komunitas khusus APEKI, Asosiasi Petani Tembakau. Berarti tiap komoditi pun sudah ada organisasinya ya? Ya, cenderung hampir semua sudah punya wadahnya ya, sebagai forum untuk melindungi common interest ya, kepentingan mereka atau tujuan-tujuan mereka itu dilindungi dalam sebuah wadah organisasi. Ada asosiasi petani kopi, ada asosiasi petani tembakau, ada asosiasi petani jamur, ada juga ya. Nah itu kita mitra ya, kita bermitra dengan mereka dan kita tentu tugas kita untuk bisa membantu mereka. Contoh dengan asosiasi petani jamur ya, kita tahun ini punya program untuk meningkatkan produktivitas. Kita membantu ini bibit ya, dalam bentuk pengadaan kalau di istilah jamur mah itu namanya apa saya lupa lagi itu, kayak benihnya itu kita bantu ya mereka. Ada sekitar 5 kelompok ya. Untuk kopi kita juga bekerja sama ya. Contoh tahun ini kita akan mengadakan festival kopi ya, untuk menggairahkan farmingnya juga di hilirnya atau di
farming kan petaninya, di ya, hilir. di hilirnya. Di kedai-kedai. Nah, itulah. So, ini kan harus disinkronkan ya, Iya. supaya semangat dan bisa mendorong pertumbuhan. Karena itu salah satu unggulan kita di sektor perkebunan. Kita sudah kemarin sudah ya secara internal mendeklarasikan dengan teman-teman di Asosiasi Petani Kopi ya, APKI, bahwa kopi itu adalah salah satu komoditas unggulan yang ingin kita dorong sebagai sumber pertumbuhan pertanian di Kabupaten Kuningan. Wow. Ke ini Pak, sekarang ke tema nih, biar obrolan kita terkonsep nih. Ya. Skema apa yang akan Bapak sampaikan malam hari ini mengacu ke judul kita percepatan pertanian di Kabupaten Kuningan. Ya, betul. Tadi seperti singgung sama Rio. Kenapa namanya percepatan? Apakah lambat sekarang? Ya, betul. Nah, kita bikin skemanya aja Pak. Pak Ukas mau menyampaikan dari mana biar runut, biar pemirsa juga enak nih dengerinnya gimana Pak? Ya dari apa istilahnya bahasa ya, percepatan itu ya mengandung arti bahwa apa yang sudah berjalan sekarang itu ingin ditingkatkan, ingin digenjot. Ya ibaratnya kalau naik motor ya, sekarang misalnya kilometernya ya 60 km per jam, ya mau kita akselerasi gitu ya, digas gitu. Jangan 60 lah, 70 atau 80 gitu kan, kira-kira seperti itu. Artinya bukan berarti yang selama ini berjalan tidak baik, sudah on the track, sudah ada pondasinya, tapi ingin ada percepatan karena kita kan dari sisi akuntabilitas, tanggung jawab kan di batas waktu. Pak Bupati ini kan di batas waktu, hanya 5 tahun. Selama 5 tahun itu ya dia harus bisa menunjukkan kepada masyarakat ya achievement dia, prestasi dia. Ya, dalam bidang pertanian ya tugas saya membantu dia, sehingga otomatis harus ada target, harus ada skenario. Ya, kalau memang hanya berjalan biasa-biasa sih bisa aja, karena kan fungsi-fungsi pertanian ini katakanlah ya tidak ada kepala dinas pertanian juga, orang kan tetap bertani gitu kan. Tapi kan persoalannya masa tidak memberi nilai tambah gitu ya. Kita dinas pertanian ingin memberi nilai tambah terhadap proses yang ada di masyarakat itu, yaitu dengan apa? Ada akselerasi, percepatan. Nah, kira-kira ya sederhananya gitu itu beginilah. Kita ini berangkat dari potensi ya. Potensi kita itu ya artinya apa yang kita miliki ya sebagai modal ya. Ibaratnya kita ini mau lomba lari nih ya. Kan dicek dulu nih kita punya apa, sepatu jangan-jangan jebol gitu ya, sepatunya dicek gitu kan, ya kaos kakinya gitu kan, ya pakaian olahraganya gitu kan, terus ya kondisi tubuh juga dicek nih, periksa gitu kan. Nah, baru setelah itu kita kan bicara, wah ini kita siap gitu kan. Nah, baru kita melihat medan ya, melihat jalan kita nih kemana alurnya, ya, kita antisipasi kalau ada halangan di jalan dan sebagainya. Kira-kira sederhananya seperti itu. Nah, potensi kita ya. Pertama misalnya dari lahan ya, sebetulnya setelah kita lihat kita cukup membahasa Sunda nama regreg lah. Kita punya lahan basah ya, lahan baku sawah itu sampai 29.000 hektar ya, 29.000 hektar, sekitar 24%-an lah dari total wilayah Kabupaten Kuningan. Artinya lahan basah ini adalah lahan yang memang peruntukannya itu memang untuk kegiatan-kegiatan pertanian intensif, buat sawah ya, terutama sawah padi dan sebagainya, palawija dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, cadangan lahan kita juga masih luas ya. Ya ada lahan kering ya, lahan tegalan itu 16.000 hektar lebih. Huma kita ada 9.000 hektar lebih, plus juga lahan-lahan yang dikelola oleh BUMN seperti Perhutani. Itu memang tidak dimiliki oleh masyarakat tapi ada di wilayah Kuningan. Nah, itu juga luas juga, sekitar 24 sampai 25.000 hektar. Dan selama ini juga sudah dikerjasamakan, dikelola oleh masyarakat. Itu adalah potensi kita. Artinya kalau kita mau berlomba di dalam sektor pertanian, kita punya modal cukup lah dari sisi lahan. Lahan aman. Lahan aman. Itu satu. Yang kedua ya dari sisi culture ya, budaya. Ya budaya bertani memang sudah jadi bagian masyarakat kita ya. Jumlah petani kita ini kan saya taksir ya sekitar 200 sampai 300 ribu orang ya. Itu terdiri dari petani yang terhimpun di dalam kelompok dan petani yang tidak ada di dalam kelompok. Ya biasanya kan pemerintah melakukan pendekatan bantuan pertanian itu melalui pendekatan kelompok. Nah, kelompok kita di sini ada sekitar 1.700-an.
Ya kalau jumlahnya setiap kelompok 25 sampai 30 orang, ya mungkin sekitar 30.000 saja yang masuk di kelompok. Sisanya itu di luar kelompok. Iya, iya. Nah, jadi ini adalah potensi juga. Potensi Ya, sumber daya manpower, manusia. ya, human resources-nya. Ya, dan mereka sudah secara turun-temurun punya habit mengelola pertanian. Ya, misalnya contoh jagung. Jagung itu di timur sudah dari dulu. Mungkin sudah beberapa generasi ya. Kalau padi sudah jangan dikatakan lah, itu malah jadi way of life. Petani padi mah rek rugi rek untungnya melak pare terus. Maju terus pantang mundur lah. Betul. Ya, terus bahkan sekarang ada the rising komoditi baru yang muncul nih. Ya, yang ini yang menarik justru ini yang digeluti oleh kelompok-kelompok petani muda nih. Ya, kalau istilah sekarang millennial farmer ya. Kalau Pak Ridwan Kamil kan disebutnya petani milenial. Contoh misalnya Kuningan ada yang ngurus jahe merah. Wah, itu udah luar biasa. Pasarnya sudah bicara ekspor. Udah bicaranya nilai untungnya sudah bicaranya bukan lagi mungkin udah ratus juta ya. Bukan ratus ribu, ratus juta ya. Ada juga yang menggeluti porang dan lain sebagainya. Nah, itu dari sisi manpower, dari sisi kultural. Itu modal kita. Artinya ya ini sesuatu yang bisa kita gali supaya bisa menggenjot tadi rencana akselerasi kita ya. Kemudian juga kita melihat setelah itu kan itu internal ya, kekuatan itu, strength kita ya. Nah, tapi kita kan mau jalan nih, harus jalan dicek nih jalannya aya naon ya, bisa aya cucuk, aya jungkrang, nah itu kan dicek. Nah, kita lihat secara umum sebetulnya kalau bicara pertanian itu ya ada dua domain atau dua alam. Bicara pertanian sebagai sumber pemenuhan kebutuhan dasar, basic need, pangan berarti kan, supaya orang nggak kelaparan, supaya orang bisa hidup sehat, wajar dengan kadar cakupan atau kecukupan gizi, itu basic need bicaranya. Nah, tapi ada alam kedua itu pertanian sebagai sumber pertumbuhan. Kalau yang pertama itu kan cek asal mah supaya teu lapar, supaya teu gering. Anu kadua mah supaya beunghar. Pertanian sebagai sumber pertumbuhan, sebagai sumber income masyarakat, sebagai sumber saving, sebagai sumber investasi masyarakat. Nah, saya melihatnya dua itu. Ya, dua itu. Jadi dua inilah yang menurut saya itu harus dilakukan percepatan-percepatan. Ya, dua ini yang harus digarap. Agriculture as basic need, agriculture as engine of growth. Pertanian sebagai mesin pertumbuhan masyarakat, pertumbuhan ekonomi. Apa strateginya? Ini mau dibahas langsung atau gimana nih? Nanti dulu. Seru nih. Nanti dulu, sabar dulu ya. nih. Supaya jangan ngamburu shoot langsung ya. Nanti kita kupas satu-satu sambil memberikan waktu juga pada Mane Mega Suara yang mau bertanya gitu ya. Silakan nih dari sekarang kita himpun pertanyaan Anda di WA 0818117898 sambil Pak Ukas nikmatin dulu minumannya sudah hadir di depan ya. Kita bakal balik lagi tetap di Badami bersama Desa Membangun Indonesia. Mane Mega Suara masih dengan narasumber kita ada Pak Ukas ya, selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan. Kita masih ngobrolin mengenai skema percepatan pembangunan pertanian di Kabupaten Kuningan. Tadi baru nyampe di dua domain ya, untuk titik aman kebutuhan perut dan juga untuk meningkatkan supados pertanian itu bisa menghasilkan lebih Pak ya. Ya, income pendapatan. Mangga lanjutkan Pak. Ya. Nah, sederhana saja sebetulnya. Jadi dua segmen atau dua bagian itu yang ingin kami Dinas Pertanian kejar ya, dalam bentuk program-program katakanlah tadi program-program akselerasi atau program-program breakthrough terobosan. Nah, untuk yang program basic need ya, kebutuhan dasar, kita itu telah menggulirkan ya, bahkan sudah ada yang 2 tahun kita laksanakan. Ada yang baru tahun kemarin ya, yaitu program-program yang orientasinya adalah memperkuat ya ketahanan pangan dan kemampuan produksi pertanian pada komoditas-komoditas pangan ya, pangan dasar. Misalnya beras ya, padi ya, kemudian aneka kacang dan umbi. Itu kita programkan benar-benar untuk membuat itu safety ya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Kuningan yang jumlahnya sekitar 1.100.000 lebih ya.
Nah ini bagian dari basic need ya, bagian dari kita melihara, menjaga agar kebutuhan dasar ini bisa tetap aman. Dalam bahasa yang lebih simpelnya stok pangan. Nah, stok pangan ini harus aman, stok pangan daerah ini. Nah, misalnya untuk padi ya, ini sebagai staple food atau bahan pangan utama, makanan pokok. Ini otomatis prioritas pertama ya. Apalagi kita juga mendapat mandat ya dari pusat untuk mengamankan ini. Nah, contohnya ini untuk tahun 2000 kemarin, tahun 2020 ya. Kita bicara yang sudah kita capai. Yeah. Target kita itu kan kemarin itu sekitar 227.000 ton gabah kering panen ya. Dan alhamdulillah ya, kemarin terakhir setelah kita lakukan perhitungan ya, juga dievaluasi oleh Kementan, kita bisa mencapai over target ya, sekitar 332.000 ton. Secara keseluruhan ya, untuk beras ini tahun 2020 itu ada surplus sekitar 53.000 ton. Nah, setara beras sekitar 18 sampai 19.000 ton beras. Nah, ini adalah salah satu bentuk pencapaian dari program akselerasi kebutuhan dasar tadi, basic need, yang melalui program Guyur Benih. Kita punya program yang namanya Guyur Benih. Ini sudah berjalan, ini tahun kedua. Jadi berupa stimulan ya, penyediaan sarana produksi bagi para petani, khususnya di kelompok petani bawah, yaitu dengan penguasaan lahan 0,14 hektar ke bawah. Tahun kemarin itu kita bisa bantu sampai 15.000 petani. Memang dari 300.000 belum terbantu semua. Konsepnya juga stimulan, bukan seperti bantuan penuh. Ya, stimulan itu artinya obat kuat lah kira-kira. Ya, obat kuat lah. Obat kuat kan masa terus-terusan bisa gempor kan? Nah, obat kuat itu kan sekali-sekali aja. Kenapa? Karena ada potensi swadaya juga di situ. Nah, ini bentuknya adalah berupa benih ya, khususnya padi ya, dan hortikultura serta pupuk. Alhamdulillah. Saya kan kemarin itu waktu tahun kemarin itu kan COVID lagi ya, COVID muncul kan baru 1 tahun ya. Itu saya khawatir sekali mengganggu itu target produksi itu. Dalam kondisi daya beli turun, stok pangan juga turun, wah bahaya. Kalau ekstrim kan bisa kelaparan. Ya, kita takut ya, makanya membuatlah program tadi, program-program yang sifatnya terobosan, dan ternyata program itu menurut saya blessing in disguise ya, berkah terselubung. Kita sebetulnya mereaksi COVID, tapi sebetulnya setelah kita lihat, kenapa COVID hilang juga, kita jalan terus, karena ini bagus, karena akan mempertahankan itu stok pangan daerah. Nah, ini tidak bicara padi saja, nanti kita ada hortikultur, ada aneka kacang dan umbi. Nah, tahun ini juga kita akan terus dorong. Nah, jadi itu contoh ya bagaimana program dikemas untuk akselerasi di sektor basic need, di sektor kebutuhan dasar, terutama penyediaan pangan dasar ya, pangan daerah untuk stok pangan. Nah, ada lagi, kita punya program itu kan berbicara di lahan basah, di lahan baku sawah, lahan yang memang secara peruntukannya selama ini ya untuk pertanian. Nah, kita sebutnya punya raksasa tidur, punya potensi-potensi tidur. Apa tuh, Pak? Ya, pekarangan. Oh, pekarangan itu luar biasa. Pekarangan itu ya, ini memang harus dicek lagi secara detail lapangan, tapi saya kan punya estimasi lah. Pekarangan itu ya, saya ngobrol-ngobrol ya dengan yang memahami. Eta pekarangan rumah itu kalau dihiji-hijikan ya, sakuningan deh, aya 10.000 hektar deh. Selama ini kan mungkin barangkali tidak optimal, paling jadi pakai ngadu kale Cibudak mungkin ya, atau moe naon lah, moe rangginang mungkin kan. Ya. Kenapa tidak ini? Makanya saya gulirkan program, dan ini program ini menarik karena sebetulnya gagasannya bukan dari saya ya, gagasan awalnya itu dari Ibu Bupati ya, PKK. Nah, bicara pekarangan, memang kan kalau petani mah sibuk ngurus sawah, kudu mikiran di pekarangan, bisa lieureun. Akhirnya ini berbagi peran, ini perannya keluarga, ibu-ibu. Nah, PKK di sini. Maka kita punya program yang disebut membangun desa, menata sumber daya pangan keluarga. Ini cocok nih dengan Badami ini. Ini namanya adalah program Bunda Menyapa. Ya, itu udah kita laksanakan di 10 desa. Tahun ini
kita laksanakan di 361 desa 15 kelurahan. Berarti naon imet KB sakuningan menang. Sederhana programnya ini, sederhana. Gimana, Pak? Programnya sederhana, hanya memberikan stimulan kepada keluarga Iya. ya berupa benih Benih. tanaman sayuran, Iya. ya warung apa istilahnya? Tomat, cabai gitulah. Warung keluarga lah. Jadi warung hidup ya apa ya gitu ya istilah kita. Kemudian jenisnya ada 5. Tomat, cabai rawit, kemudian ada pakcoy, kemudian sawi, satu lagi bentar. Tadi apa? Tomat, cabai, pakcoy, bawang sawi. kayaknya bagus tuh, Pak. Kangkung. Biar kalau nyambal udah Bayam. cocok. udah Ya. ada tuh. Itu kira-kira jenisnya lah ya. Kalau nggak salah yang satu kembangkol ya. Oke. Itu 5 jenis. Ya. Kemudian kasih polybag 20 kg Yang 20 ribu kan? ya. Kemudian dikasih hayam 10. Hayam 10 itu bukan buat dipencit supaya anak beranakan, sehingga 10 itu 3 jalu, Iya. 7 bikang. Poligami lah gitu. Hayam poligami ya. Betul. Nah, kemudian Itu ada per kakak, Pak? Hah? Per kakak ya? Enggak, Gimana? per desa. Per desa. Per desa. Oh. Jadi nanti ada di situ harus dikoordinir oleh kelompok wanita tani. Oh, Nah, jadi oke. ada kelompok wanita taninya Iya. mengkoordinir lahannya di mana. Ya, kalau per kakak itu nanti program berikutnya lah. Ini kita coba per desa ada semacam senternya, ada pusatnya. Nanti dikelola KWT. Ini udah dirilis, Pak? Sudah. Oh. Oh, udah. Saya udah laksanakan berapa tahun? Udah tahun ketiga ini. Aduh, saya nggak tahu nih. Cuman tahun ke-1 ke-2 hanya 10 desa. Ya. Tahun pertama 5 desa, kedua 10 desa. Alhamdulillah, karena mungkin Pak Bupati melihat ini langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat, karena langsung menyediakan pangan itu, jadi lebih tersedia langsung ada di halaman gitu kan. Kebutuhan-kebutuhan mereka sebagian tidak harus dipenuhi secara komersial, mereka tidak harus beli, mereka bisa swasembada. Ini kan membantu dalam situasi ini, sehingga Pak Bupati meminta tahun ini alhamdulillah saya terima kasih kepada Pak Bupati, Pak Haji Acep Purnama yang sudah men-push program ini. Tahun ini Pak Acep bilang seluruh desa kasih. Akhirnya 361 desa Tahun ini, Pak ya? tahun ini. Kalau dibicara target, Kemarin baru launching. kapan Pak? Bicara target bulan apa kira-kira nih tersalurkan semuanya ke semua desa? Ini kan tiap daerah kan tidak sama timingnya. Jadi ini waktu dari bulan ini nih, bulan Maret sampai Desember itu nggak kosong. Oh, oke. Contoh kemarin di desa Cipetir. Tadi nih saya di desa Jamberama. Nanti itu terus kayak mapai gitu. Efek satu persatu. Nah, itu terus 61 itu nggak bareng. Jadi nanti akhir tahun itu tersalurkan semua. Itu itunya gimana, Pak? Prosedurnya apakah itu ditentuin langsung random oleh Dinas Pertanian atau ada ajuan dari desa sehingga Ya kalau 361 desa mah semua nggak usah ngajuin, Wah, sudah masuk udah. semua. Tenang berarti nih. Semua kebagian kok. Pokoknya yang penting nanti si tim kita itu pasti sudah koordinasi dengan desa, Ya. KWT-nya ditentukan oleh desa. Semua kebagian. Jadi tidak lagi basisnya proposal ini mah, Ya, ini ya, mah ya. disimbuhan KB, diguyur KB gitu. Semua Iya. kebagian berarti ya. Tungguin aja Ya, dia. ya, insya Allah karena polosinya Pak Bupati mendukung penuh ya. Ya. Terima kasih. Karena memang ini di sinilah peran wanita, peran keluarga disinkronisasikan, disimbiosis,kan dengan Dinas Pertanian. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau misalnya bapak-bapak nanti mau lihat realnya on the earth nyatanya, ya bisa ikut sama saya. Kalau nanti ada satu desa misalnya ngadain launching boleh ikut. Jadi desa mah tidak usah ngajuin, tidak apa, nanti tunggu aja nanti dari dikoordinasi, Dinas Pertanian datang. Ya, nanti UPTD kepala desa itu akan ada. KWT-nya desa. siap aja, Pak ya. Saya kira ini sudah terkoordinir semua nih. Oke. Insya Allah camatnya sudah nyambung semua, 32 kecamatan. Tinggal nanti ya ini kan untuk mendorong ya, untuk membuat ini jadi semacam social movement, gerakan publik, gerakan masyarakat. Ya. Kita akan lombakan nanti. Asik. Ada lomba Bunda Menyapa. Jadi udah sampai ayam yang dikasih berapa ekor, Pak? 10. 10. Tahu-tahu nggak ada. Ya, ini logikanya kan biasanya kalau 10 ya harus jadi 15 atau 20 gitu.
Diternakin dulu ya. diternakan ya. Jangan langsung disembelih ya. Kira-kira seperti itu. Ini ada tanggapan Pak dari Kang Jones. Oh siap Kang Jones, aduh itu CS saya itu dari Linggasana. Betul. Selamat malam Kang Jones. Boleh nih kelompok ibu-ibu di desa kami di Linggasana katanya. Oh ya pasti dapat lah, Tenang Kang Jones. pasti dapat, tenang. Hanya nanti yang mana yang dapatnya ya Pak Kuwu nanti Ibu Kuwu ya, yang ini kan. Tiap desa dapat ada, semuanya masuk. Siap yo, ini asik nih. Kayaknya kita harus ikut nih beberapa tempat nih di Tugu. Boleh. Nanti kita calling lah ya, saya WA. Iya, Misalnya siap. Kang Firasat nih, ada di sana. Kalau ada waktu ayo, nah, nanti bisa sama saya bareng lihat. Kalau sekitar Kadu Gede Nusa Herang, Ah, kabari Pak. kita ya? nanti yang aksesnya terlalu jauh ya. Siap. Siap. Nah, Jangan biar bisa ini. jauh-jauh. Kayaknya dekat-dekat aja ya. Siap, boleh lah. Karena kan tugas di sini jangan sampai ditinggalkan ya. Iya. Siap. Masih ada waktu yuk, sekian. Masih ada ini. Masih ada waktu banyak, silakan. Ah, itu Pertanyaan berikutnya. basic need ya. Basic. Bicara basic need. Jadi sebetulnya ada 5 program. Oke. Ya, 5 program unggulan. Saya istilahkan pentalogi ya. Di penta itu 5. Ingat dulu zaman Orba itu ada trilogi ya, 3 ya. Pemerataan ya, terus apa istilahnya pertumbuhan dan stabilitas. Nah, zaman Pak Harto. Nah, itu trilogi. Kalau saya pentalogi ada 5. 1 guyur benih ya, yang kedua Bunda Menyapa ya. Kemudian yang ketiga ada jaring pengaman pangan ya. Kemudian yang keempat, nah ini menarik nih. Kalau ini ada Bunda Menyapa, ada Bapak Makaya nih. Yang kelima adalah Agriparti. Apa itu Bapak Makaya? Bangun bina petani mandiri karsa sumber daya. Ini tujuannya adalah program ini program peningkatan kemampuan petani dalam menyediakan pupuk secara mandiri atau secara berdikari, supaya mereka tidak usah membeli pupuk. Mereka membuat pupuk dari bahan baku lokal yang ada di sana. Iya. Nah ini dengan bentuknya kursus tani. Fokusnya adalah pemuda tani, petani milenial. Nah, supaya mereka nanti bisa sebetulnya pupuk itu hanya satu saja dari sasaran sumber daya yang akan kita tingkatkan kapasitas petani. Nanti benih juga merembet ya, pupuk. Tapi kita satu-satu. Benih sekarang pupuk dulu, karena pupuk ini menjadi isu yang sangat krusial sekali. Sekarang ini kan langka pupuk dan sebagainya. Nah, justru berangkat dari situasi itu kita berpikir kelangkaan itu karena apa? Karena petaninya dependen, tergantung sekali kepada pupuk-pupuk organik. Sehingga mereka kalau itu tidak ada menjerit. Nah, lalu saya pikir ya kalau ketergantungan itu hilang, tidak akan ada lagi persoalan langka. Yaitu dengan cara apa? Ya bikin aja pupuk sendiri. Toh secara teknologi bisa, dan di kita punya ahlinya. Kenapa tidak? Ada ahlinya dan lebih murah. Di samping lebih murah, si pupuk itu juga sudah terbukti. Saya cek ya, kemarin saya minta buktikanlah di lapangan, walaupun bukan cek ilmiah, bukan melalui laboratorium. Saya kasih nama kadele karenge lah. Sok aja asal kelihatan ada nilai-nilai benefitnya, kita akan pakai. Ternyata alhamdulillah ini diterapkan, dipakai ya. Ini sama teman saya Pak Tio ya. Itu diterapkan di Karangtawang dan di Kadu Gede, malah bisa mengungguli produksi dari penggunaan pupuk yang konvensional, pupuk anorganik, pupuk kimia. Kalau pakai pupuk kimia dari 100 kg dari sakintal pare, itu jadi berasnya hanya 60 sampai 65 kilo. Tapi pakai pupuk ini, pupuk yang dibuat sendiri dan organik dan berdasarkan bahan baku lokal, itu bisa sampai 75 kilo. Ini menarik Pak ini. Dan biayanya lebih murah. Iya. Hanya 200. Saya cek ini berapa sih? Bikin satu ya katakanlah satu jarigen gitunya. Kan itu dibikin hanya 50.000, itu bisa sampai berapa 100 bata bisa berkali-kali. Lebih murah. Sementara kalau pakai guna pupuk anorganik, itu kalau misalnya kita mau 100 bata itu sampai si ureanya saja bisa sampai 300 kilo. Dihitung-hitung jeung NPK, KCL segala macam, mungkin 100 bata itu dia butuh sampai 1 jutaan untuk ngeluarin biaya itu. Sementara ini 250.000 itu untuk 1 hektar. 1 hektar itu kan kalau 100 bata itu 7 kali lipatnya, tinggal 250 bagi 7, berarti 100 bata berapa rupiah gitu. Itu menariknya bahwa ini bisa membantu petani menekan biaya atau cost of production mereka. Sehingga dari situ kalau biaya ditekan, walaupun misalnya harga berasnya tidak banyak berubah, mereka ada margin yang lebih besar karena ada penurunan biaya. Dan Pak Kadi siap
benci oleh produk-produk. Ya, saya kan membantu masyarakat ya, Iya. tidak bermaksud untuk menyerang siapa-siapa. Iya. Ya, tapi kalau ada imbas seperti itu ya gimana lagi? That's life, itulah kehidupan kan, tidak semuanya Harus memilih, Pak, ya? harus memilih. Saya sendiri ingin membantu masyarakat karena mereka ya kasihan lah. Ya, Dan kasihan. sudah diuji dan emang ternyata lebih murah dan lebih Ya, bagus itu, Pak, ya. ya. Jadi ingin saya coba. Ya ini udah dimulai. Itulah program Bapak Makaya itu. Bapak Makaya Ya. akhirnya masuk di situ, Ya, program Bapak Makaya ini kita lakukan tahun ini di 16 titik, yaitu di 16 UPTD. Oke. Ya, Kuningan, Ciawi Gebang, Luragung, Cilimus, ya semua wilayah UPTD itu ada 16 ya. Hampir semua, yaitu mengcover 32 kecamatan. Itu semua kita minta satu ada pilot project di situ. Jadi polanya adalah kursus tani, di mana petani di situ langsung diberi keterampilan Dari dan di situ kewajiban untuk langsung diterapkan. rekrutnya dari kelompok tani. Ya, kelompok tani. Nah, yang merekrut itu nanti UPTD, BPP ya, Iya. bekerja sama dengan kepala desa. Oh, Cari kelompok yang memang secara motivasi dan secara siap dia siap melaksanakan itu. Ya, betul. Yang benar-betul mereka juga mau untuk mencari demplot ya sekitar 100 bata Ya. agar itu bisa diterapkan langsung. kuotanya satu desa satu. Satu aja, ini baru pilot project 16 titik. Saya kebiasaan ya kalau ada program-program yang sifatnya sedikit inovasi, saya tidak masif dulu. Ya. Kayak Bunda Menyapa dulu kan cuma 5 desa dulu. Ya. Karena saya tidak mau langsung diburusutkan gagal. Waduh, rugi kan? Rugi Ya. itu. Wah, anggaran kan sangat langka. Kuningan ini kan termasuk harus hemat menggunakan anggaran. Jadi saya Ya. gunakan 16. Kalau 16 bagus, tahun depan mungkin ya Pak Bupati juga mungkin nanti akan menilai ya. Kalau yang Oke. ini target saya ya mudah-mudahan petani nanti bisa bikin pupuk sendiri. Amin. Nah, kalau bisa Oke. pupuk sendiri, nggak usah dia beli-beli gitu kan. Jadi pengen juga nih ikutan kursus ini nih. Nah, boleh, silakan. Kalau sekedar 1-2 orang tuang ditumpangkan bisa lah. Nanti saya Anda rekomendasikan. masih menyimak program Badami bersama Desa Membangun Indonesia ya. Jadi ada Pentalogi, pentalogi. Pentalogi. program Menarik. unggulan Menarik nih Pak, yang ternyata ada Bunda Menyapa, Bapak Bapak Makaya, Makaya. Guyur Bening, Guyur ya, Bening. 3, 4 yang 4 apa Pak? Jaring Pengaman Pangan, Jaring pengaman pangan. sama Agriparti. Agriparti itu singkatan agrowisata pangan dan horti. Oh, kirain part itu pesta ya. Pesta. Ya itu pas-pas namanya lah. Enak didengar dan ternyata banyak sekali nih. Saya juga baru tahu nih kalau Bapak Makaya ternyata bisa mendidik atau mengkursuskan Iya, orang petani. petani biar Iya, bisa betul. Bisa membuat pupuk sendiri berdasarkan bahan baku lokal yang ada. Itu Iya. bahannya sederhana. Tina cai kalapa, tina bekas apa tuh limbah rempah-rempah yang kayak gitu. Sangat mudah, hanya 5 bahannya itu. Saya juga dikasih tahu dari ahlinya. Ini kan saya kerjasama nih dengan praktisi-praktisi pupuk organik ya, praktisi alam, Iya. bukan dari korporasi ini mah, tapi dari alam, dari masyarakat Kuningan sendiri. Kita punya orang-orang yang cakap itu. percontohan di 12 UPTD Pak ya. Di 16. 16. Ya. Itu mencakup berapa personil orang yang akan dididik nanti berarti? Ya rata-rata satu kelompok sekitar 15 sampai 20 orang. Oh. Ya, Banyak juga Pak ya. banyak ya. Dan itu gratis Pak ya? Ya, gratis, kita fasilitasi. Ini harus disimak nih oleh Mana Mega Suara bahwa ada program bagus yang membuat para petani bisa membuat pupuk sendiri. Mulai launching, mulai dilaksanakan minggu depan sebelum puasa ya. Sebelum- Ya, yang pertama ini adalah 3 kecamatan ya kalau nggak salah, Kadu Gede, Dharma, satu lagi Kuningan. Ya, kita terapkan di situ Oke. untuk itu. Selanjutnya Pak, dari yang tadi baru ke-4 ya, masih di pentatologi atau pentalogi? Ya, pentalogi ya, yang belum saya jelaskan yang Apa Agriparti nih? ya. Agriparti. Nah, kalau Agriparti ini benar-benar programnya agrowisata pangan horti, benar-benar programnya di ranah tadi, ranah growth, bukan ranah basic need. Oke. Nah, ini adalah Pengembangan ya. ini adalah program saya anggap ini lokomotifnya di depan, Oke. karena dia berusaha mendobrak situasi supaya pertanian itu bisa menjadi sumber income.
Tidak hanya cukup untuk perut, harus ya. bisa. Ini mah orientasinya komersial. Kalau yang tadi kan orientasinya subsisten, supaya ya di pelak sorangan dimakan sendiri. Ini mah jangan, di pelak jangan dimakan, dijual. Supaya jadi fulus. Oke. Apa aja Pak produk? Nah, itu bentuk programnya itu adalah pengembangan kawasan agrowisata berbasis pangan horti. Jadi berupa program kolaborasi antara masyarakat, bisnis, private. Jadi di sini nanti akan melibatkan off-taker ya pembeli besar gitu ya. Kemudian ya dinas pertanian, pemerintah, government. Sederhananya seperti itu. Nah, kalau ini memang kayaknya butuh waktu ya, saya juga untuk bisa kelihatan itu mungkin satu tahun ke depan lah. Tapi kita sudah rintis tahun ini, yaitu dengan yang pertama yang dibutuhkan adalah lahan dulu. Ini harus ada alokasi lahan yang memadai untuk kegiatan ini secara cukup masuk economic scale, skala ekonomi. Ya kalau 100 bata mah atuh mau bisa. 100 bata mah buat tadi basic need. Ini mah kudu rada laluasa, lebar karena akan dikelola dengan semangat korporasi. Tapi korporasinya korporasi berbasis rakyat, bukan korporasi berbasis kapitalis ya. Ya kalau kapitalis kan beunghara saurang. Kalau berbasis rakyat berarti harus dikelola oleh masyarakat. Masyarakat harus masuk sebagai shareholder, pemegang saham juga di situ. Nah, makanya kita melihat kalau di lahan baku sawah ya nggak bisa. Di lahan baku sawah mah atuh engke bisa-bisa ngancam no basic need nah. Amun diambil buat itu engke jang basic need kumaha. Kita tidak bicara di lahan baku, kita bicara externality di luar. Akhirnya kita punya calon nih. Calonnya itu ada di daerah timur, yaitu Cidahu, Ciawi sampai ke Cibingbin. Di sana itu ada lahan bekas galian C. Nah, ini lahan bekas galian C ini kan selama ini kan raksasa tidur nih. Iya, saya lihat di sana itu hanya di budidaya tapi terbatas. Ya tidak maksimal oleh masyarakat. Ya cek kasar sama koreh-koreh cop lah. Sapetak gitu. Kenapa tidak ini dioptimalkan, dibangkitkan, dibangunkan dalam satu bentuk tadi, pola penanganan pertanian berbasis kawasan. Di sana itu saya hitung-hitung kurang lebih ada 4.000 hektar, Pak. Yang desa Cibulan Cidahu aja 512 hektar. Belum yang Cipancur segala macam. Kurang lebih saya nanya-nanya kepala desa di sana 3.000 sampai 4.000 hektar. Nah, kenapa tidak ini? Saya ya kalau disebut ngimpi sih, apa ngimpi atau enggak ya, pokoknya punya cita-cita ini bagaimana yang kawasan ini nanti kita garap menjadi agrowisata. Konsepnya selain dia agriculture juga tourism. Ya, jadi sederhana namanya juga taman buah lah. Cuman ini taman buah raksasa ya gitu, tapi berbasis kawasan. Bukan berbasis spot lokasi. Kalau Mekarsari kan spot lokasi. Itu kan kawasan. Itu ada 8 desa, 9 desa mungkin. Nah sekarang ini embrionya itu sudah kelihatan di Cibulan, Desa Cidahu. Bapak bisa lihat di sana. Itu sudah dikembangkan 100 hektar. Sudah jalan. Baru kedelai cuman. Nah, saya itu nantinya adalah mixer. Makanya kedelai itu kan pangan. Nah, hortinya nanti buah-buahan. Makanya party. Pangan dan horti. Paknya kedelai. Nah ini udah jalan 100 hektar. Ya, hortinya nanti adalah durian dan mangga. Tahun ini kita mulai durian. Nah, tahun ini saya akan mulai. Tahun ini saya rencanakan dan sudah di ACC Pak Bupati, insya Allah mungkin sampai mungkin 80.000 sampai 90.000 pohon. Nah, kalau ditanam dari sekarang berarti 3 tahun. Kalau musangking ya itu 5 sampai 6 tahun. 5. Ya, nggak lama sebetulnya 5-6 tahun kan. Bari heheotan di studio gitu karasa gitu. Asal panjang umurnya. Bisa panen durian berarti 5 tahun. 5 tahun lagi Pak ya? Ya, kira-kira saya ini yang 5 hektar saya sudah mulai 5 hektar tadi ditanam. Persis nih, tadi hari ini ditanam. Nah, ini saya terima kasih kepada Dandim nih, karena Pak Dandim yang mempush. Pak Ukas katanya, karena saya ini konsepnya adalah kolaboratif. Ini open space collaboration.
kolaborasi ruang terbuka. Siapa yang mau ikut? Ayo. Nah, kemarin Ketua Dewan Horti kontak saya, dia tertarik, pengen 100 hektar, mangga. Nah, saya sebetulnya kan mak comblang aja, saya panglayar lah, boga lahan bukan saya gitu ya. Cuman saya menghubungkan aja. Saya panggil kepala desanya, Pak Kepala. Ya, kebetulan Pak Ku Cidahu ini luar biasa, responsif sekali. Bisa nggak nih, ada yang minat nih, 100 hektar, nanti kolaborasi. Sok aja, bisa bagi hasil, bisa sewa atau apa. Gampang itu mah teknis, yang penting siapa? Nah, udah dapet. Lahannya udah ada 100 hektar. Nah, ini lagi dimatangkan konsep tenurialnya atau kolaborasinya. Apakah mau bagi hasil, mau sewa, ya, atau apapun itu. Yang penting nanti ada ini. Ini pertemuan nih. Nah, saya kan panglayar. Ya, dinas ini sebetulnya kan menyambung-nyambungkan saja, networking saja. Nah, yang dengan Pak Danim itu memang Pak Danim tertarik untuk, karena memang beliau juga kan mendapat tugas untuk ikut mendorong ketahanan pangan, sehingga dia ingin kolaborasi. Ayo Pak, kita kolaborasi. Akhirnya kan di situ beliau sama desa sama kita. Nah, karena ingin gerak cepat, ini tadi kita udah drop tadi, kita udah buka 5 hektar sebagai plotnya. Nah, udah kita tanam, kita drop 1 ton pupuk dan 200 bibit durian tinggi 1 sampai 1,5 meter yang bagus. Kita sudah tanam. Nah, nanti ini akan jadi bola salju lah, saya kira. Saya akan nyusul nanti yang berikutnya. Nah, mungkin nanti kita juga ke desa-desa tetangga. Ini baru di Cibulan. Cibulan aja ada 514 hektar. Kalau 514 hektar udah tanam semua aja, waduh, udah kelihatan Pak, udah kelihatan. Gitu. Kira-kira itu agriparty tuh, agriparty. Nah, walaupun tentu tidak berbicara bahwa nanti alokasinya hanya di Cibulan. Enggak, kita membuka diri. Nanti kalau ada spot-spot di daerah lain yang punya potensi, ada 10 hektar yang punya masalah, kita bantu juga. Contoh yang di Galeheran kita bantu juga. Itu mangga, tapi itu sekitar 500 pohon. Silakan, desa-desa itu berinisiatif lah untuk berkomunikasi dengan kita. Iya. Terus kalau berbicara komitmennya gimana Pak? Misalkan desa yang pengen dibantu tadi kan, komitmennya seperti apa dengan Dinas Ketahanan Pangan nih? Ya, kita minta bahwa desa itu harus bisa dalam tanda petik penjamin bahwa itu sustainable, itu berkelanjutan. Ulah obor baralakeun, tahun ieu dibere, tahun itu. Tapi insya Allah, saya minta sebagai contoh misalnya, saya punya pemikiran begini, supaya ini sustainable, berkelanjutan untuk obor baralakeun, ini harus dipayungi oleh regulasi, dari mulai regulasi tingkat kabupaten sampai regulasi tingkat desa. Nah, di tingkat desa harus bikin perdes. Nah, perdes tentang tadi bahwa lahan mereka itu di sana adalah dalam rangka sejalan dengan agriparty ini. Nah, Cibulan sudah bikin perdesnya. Nah, bahkan kemarin Pak, saya sudah perdes. Waduh, hebat atuh, saya baru mikir dia mau udah bikin. Nah, paling saya lihat, sempurnakan saja. Karena perdes ini harus benar-benar menjadi pagarnya. Karena kalau sudah ada perdes, ya, dan itu jadi pagar, sudah aman. Nanti nggak akan bisa orang sembarangan menggunakan lahan di sana. Kan kalau tidak ada perdes mah bisa, puntennya, poe iyo jadi kebun duren, poe hareup misalnya jadi pabrik, liar kan? Iya betul. Artinya perdes ini menjadi salah satu entry point, ya, titik masuk supaya ini, yaitu komitmen desa. Itu komitmen desa. Saya bilang memang betul, persis Pak. Nggak bisa ini hanya satu pihak, ya, single side ya, kayak saya aja. Kalau desanya nggak ngamanin, nggak bisa juga. Jadi memang ini kalau orkestrasi ya harus nyambung. Jangan satu main rock and roll, satu main keroncong, wah itu bahaya. Apalagi satu keroncong, satu dangdut, kan nggak nyambung. Harus sinkron, kalau mau dangdut atau keroncong gitu, supaya ente saheng kan. Kira-kira seperti itu. Ini ada yang nanya Pak dari Kang Ferry ini di Nusa Herang katanya. Tertarik dengan program tadi agriparty Pak ya? Iya. Itu yang melihat atau yang ngurusnya selama itu sampai berbuah itu siapa katanya Pak? Ya kan nanti kita tadi kolaborasi. Ya kelompok ya? Masyarakat. Masyarakat. Berarti itu mah ada tanahnya tanah bengkok ya Pak ya? Bukan Tanah silakan. Tanah itu kan macam-macam. Ada tanah bengkok, tanah pribadi juga nggak apa-apa. Mereka kalau mau ya, tapi nanti kan harus ada semacam kesepakatan. Iya, betul. Tertulis dong. Ya, silakan aja. Tapi memang saya lihat yang paling mudah ya, itu kalau tanahnya itu tanah milik desa. Ya, lebih mudah itu. Jadi nanti pemasukannya juga ke kas desa Pak ya? Bisa gitu. Dan lebih mudah. Ya, makanya kita prioritaskan nanti. Tapi silakan masyarakat juga kalau yang tertarik, tapi mereka
harus terhimpun di kelompok. Minimal satu masalah lingkungan terselesaikan Pak lah di bekas galian. Iya, Kan yang iya. terbengkalai, Iya. yang ngajra lenggok. Mohon. Nah, itu kan ini kalau lihat Bapak main ke Cibulan, Iya. tahu Cibulan itu kan luar biasa. Sebelum program ini ada juga mereka sudah bergerak. Udah kelihatan Pak, si landscape lahannya itu yang tadinya ya cuka sama jika urut perang gitunya, jika urut tembak Mariam kan barolong gitu, sekarang udah kelihatan ada vegetasi, ada tutupan lahannya kelihatan hijau-hijau, ada kedelai, ada apa gitu di situ. Asik. Before afternya Nah, gitu. Kelihatan. Kayaknya kamu tertarik juga ya untuk main ke sana. Boleh usul ke Pak Kadis. Boleh kalau mau ke sana? Boleh usul, jangan durian sepertinya kamu nggak suka. Apalah. Ya terbuka lah. Sebetulnya kalau bicara horti Kuningan itu ya tidak hanya durian. Iya, Ada horti itu kan kelompok komoditi yang terdiri dari buah-buahan, sayuran, kemudian ada sebagian bunga-bungaan. Masuk di horti. Kemudian ada tanaman-tanaman farmakologi lah, tanaman-tanaman obat. Ya. Masuk di situ. Nah, kalau di kita ya itu ada 5 sebetulnya yang menurut saya sebagai green gold, ya, emas hijau ya. Artinya ini potensi untuk membuat growth, membuat supaya income generation, menghasilkan income. Sebagai bukan basic need tadi kan, bawang merah, ya, cabe, jahe, ya udah terbukti kan ada jahe merah nih yang bikin orang jadi jutawan katanya itu masuk viral. Durian dan mangga, itu kalau disingkat itu babeh dumang. Supaya gampang ingetnya, bawang merah, cabe, jahe, durian, mangga. Saya jadi ini Pak, kepikiran nih, kalau di daerah-daerah yang dingin kayak di Santana atau Kuningan ke atas ya. Ya. Tadi kan masuk tuh bunga-bungaan Iya. di hortikultura. Iya. Itu sinkron banget dengan objek wisata. Geus mah tiris yo di pinggir-pinggir jalan kembang-kembang. Wah ini Bisa. aglonema kan Ya, sekarang mahal bisa. juga. Oh, ya. Sekarang kebetulan kan ya teman-teman yang bergerak di bidang Bunga-bunga. isinya floris ya, Floris. itu udah ada yang komunikasi dengan saya. Memang captive marketnya mungkin masih terbatas, tapi ini lagi tumbuh. Tapi jangan salah, terbatas tapi harganya kan mahal karena itu mah. Iya benar. Bahkan ada yang ekspor gitu. Ya. Kita bolong. kita terbuka kok, kita terbuka. Bahkan bicara konsep, kami juga tidak sok tahu. Mereka kan lebih paham. Kita ingin diskusi. Ya, contoh dengan kopi kemarin, kami kan punya sudah bikin semacam roadmap kopi. Nah, itu roadmap kopi sebetulnya bikinan bareng-bareng. Bukan kami ngumpulin mereka ngomong. Nah, kalau bicara theoretically oke lah, mungkin di kita ada. Tapi bicara empirically, praktek kan mereka. Nah, itu dikawinkan. Nggak boleh juga pertanian, dinas pertanian sotoy gitu ya. Saya juga kan bukan ahlinya. Terbuka nih ya. Terbuka. Pemikiran-pemikiran Oh iya. baru ya. Contoh misalnya untuk yang bagaimana yang kaitannya dengan floris tadi. Mari teman-teman yang ada begitu datang ke saya. Saya welcome kok. Tidak harus pakai surat-surat resmi, tinggal WA aja gitu. Pak mau ketemu, saya terima lah. Kopi-kopi memang ada di kantor juga, silakan. Nggak cuma bunga yang hiasan aja, tapi sebenarnya banyak juga bunga yang dikonsumsi seperti buat karangan bunga, terus kayak buat melati nikahan juga itu banyak juga para mua-mua ya ternyata ngambilnya tuh dari Cirebon. Betul. Jauh banget. Ya. Kenapa di Kuningan nggak bikin Dan justru sendiri? itu, saya juga sangat menunggu ini teman-teman yang bergerak di bidang situ untuk mari kasih kami masukan nih. Iya. Kebayang yuk kabut turun ya di Ya. pegunungan, wangi-wangi bunga. Dan itu hortikultura. Dan kebetulan memang kami menyadari bahwa kalau kita mau growth, mau tumbuh, kalau pertanian itu mau dibikin sebagai sumber income, memang bukan di pangan, tapi di horti. Oleh karena itulah kami jauh-jauh hari dari 2000 kemarin ya, 2020 sudah declare bahwa Kuningan ini ya 2023 itu kalau bisa jadi lumbung hortikultura Jawa Barat Timur. Nah, itu kita udah bilang Pak Bupati. Saya mah kalau disebut punya mimpi saya itu adalah bagaimana Kuningan menjadi lumbung hortikultura Jawa Barat Timur. Artinya hortikultura itu memang masa depan kita gitu. Ada waktu masih ada waktu ya? Kita udah ada di penutup
waktu. Siap. Silakan. Wah, kayaknya ada yang kurang nih yo ketika Pak Kadis ngomong menggebu-gebu tentang ide diiringi oleh Stairway to Heaven ya Pak. Ada kesempatan nih buat nyanyi. Kalau ada saya mau nih. Stairway to Heaven ya. Jangan itu. Jangan itu. Maksudnya tadi ide-idenya itu diiringi lagu gitu. kecil. Iya, tapi ketika kecil. kita berbicara banyak hal gitu kan, memang semakin lama obrolan semakin panjang. Kenapa? Ya. Karena pikiran semakin terbuka. Ya, Ya, itulah betul. pentingnya Badami gitu Ya, kan. betul. Ketika kita punya ide ya disampaikan Ya. gitu kan. Ngarobrol gitu. Ngobrol gitu. Ya. Satu ide dari satu orang banyak ide. Iya, betul. Gitu. Ada waktu nggak nih buat Pak Kadis nyanyi? Yuk. Bapak mau nyanyi lagu apa, Pak? Saya pengen Sekalian lagu 11 Januari. penutup aja kali ya. 11 Januari dari Gigi. Itu lagu favorit saya. Wah. Supaya rada slow ya. Biasanya saya lagunya yang najong-najong gitu, cuman ini supaya udah malam lah. Karaoke ya. Ya. Sambil closing statement dulu boleh lah Pak ya. Nanti kita sambil dengan Bapak nyanyi sambil undur diri saja nih. Oke, ya saya khususnya kepada masyarakat Kabupaten Kuningan ya mohon masukan-masukannya ya, karena memang kita sedang berusaha untuk melakukan percepatan ya, Iya, pembangunan pertanian untuk memenuhi kebutuhan dasar dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani. Jadi silahkan, saya kira bisa berkomunikasi, diskusi dengan kita. Terima kasih lah. Sukses terus semuanya Kuningan. Maju. Amin. Oke, siap. Oke, Mani Mega Suara, nanti Pak Ukas bakal menghibur kita semuanya ya, sekaligus juga nanti mungkin sekaligus menutup kebersamaan kita di program Badami untuk edisi malam hari ini. Terima kasih buat Mani Mega Suara yang sudah menyimak. Semoga bisa ada kesempatan buat ngobrol lagi ya bersama dengan Pak Ukas tentunya ya. Dan saya sebagai acara Abdi Pirasat Saya Rio Dirgantara. segera undur diri dari ruang dengar Mani Mega Suara di acara Badami malam hari ini. Iya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Badami ya.